Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata rafats atau jorok, berbuat maksiat dan bertengkar dalam masa pelaksanaan haji. Segala kebaikan yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Berbekalah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pesan yang sangat dahsyat dari ayat itu adalah berbekalah wahai para calon jamaah haji, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Seakan ini sebuah panggilan talbiyah yang kemudian seolah kaki kita sudah berpijak di tanah Arafah dan bersimpuh di depan Ka'bah. Hadirin yang dimuliakan Allah, setiap perjalanan besar selalu diawali dengan pesan, dengan nasihat, dengan bekal yang menenangkan hati. Maka kini akan kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu kepada Ibu Luciana Herawati kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wakil Kepala Bapenda DKI Jakarta, Sekretariat Badan dan para pejabat eselon 3, pejabat eselon 4, para pejabat fungsional, penceramah Ustadz Kyai Haji Dr. Ali Sibromasili. Terima kasih Pak kehadirannya. Seluruh pegawai Bapenda dan khususnya adalah para calon jemaah haji pegawai Bapenda yang berbahagia. Izinkan saya membuka sambutan ini dengan pantun. Pergi ke tanah suci penuh harapan, singgah sejenak membeli kurma. Hari ini kita melepas keberangkatan Bapak Ibu calon jemaah haji Bapenda. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara yang penuh makna, yaitu pelepasan rekan-rekan kita yang akan menunaikan ibadah haji di Tanah Suci untuk tahun ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad beserta para keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, para calon jemaah haji yang berbahagia, kita ketahui bersama bahwa ibadah haji bukan hanya sekedar perjalanan fisik, tetapi merupakan perjalanan spiritual yang sangat mendalam. Kesempatan untuk menunaikan ibadah haji adalah panggilan istimewa yang tidak semua orang mendapatkannya dan tidak semua orang memperoleh kesempatan. Jadi pada kesempatan ini juga saya menyampaikan bahwa
Kalau secara spiritual pasti Bapak Ibu semua sudah mempersiapkan diri, tapi untuk yang kesehatannya secara fisik, karena ibadah di sana juga diperlukan stamina fisik, mungkin di sini jarang olahraga, jarang jalan kaki, jadi sebelum keberangkatannya nanti tolong dilatih untuk berjalan kaki supaya nanti di sana diberi kekuatan dan jadi terbiasa, sehingga dapat menjalankan ibadah hajinya dengan lancar dan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Karena harapannya pasti kita semua ingin dapat menjalankan ibadah haji dengan sehat dan selesai dan pulang kembali untuk bersama-sama dengan di tengah-tengah keluarga dan keluarga besar Bapenda. Oleh karena itu berbahagialah saudara-saudara kita yang pada musim haji tahun ini diperkenankan oleh Allah untuk memenuhi panggilannya dalam rangka menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Jadi yang akan berangkat pada kesempatan haji tahun ini pertama adalah Bapak Riswanto, Kepala UP3D Kecamatan Koja, kemudian Ibu Tati Irawati, Bu Tati, Suban Pemda Kota Jakarta Selatan, Bapak Joko Sulistyo, UP3D Kecamatan Kramajati, Ibu Sinta Rahmawati, UP3D Cilincing, Bapak Dapi, UP3D Wilayah Kebayoran Baru, Bapak Dedi Setiawan, UP3D Wilayah Tanjung Priok, Ibu Tria Novita, UP3D Kecamatan Tebet, Bapak Hanggar Pramudita, UP3D Palmerah, Ibu Nur Santiah, UP3D Kecamatan Cipayung, dan Ibu Nani Nuraini, UP3D Kecamatan Jagakarsa, dan kebetulan beliau juga dapat petugasan haji daerah. Jadi kita dari Jemaah Haji Bapenda cukup ini juga ada perwakilan sehingga nanti diperhatikan pada saat di sana karena ada Bu Nani yang menjadi petugas haji. Hadirin sekalian yang saya hormati, ibadah haji mengajarkan banyak hikmah yang sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan kerja. Dalam konteks organisasi, kita menyadari bahwa aspek spiritual memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan integritas individu. Pegawai yang memiliki kedalaman spiritual biasanya cenderung lebih jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki empati yang tinggi dalam melayani masyarakat. Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi utama dalam memperkuat budaya kerja yang positif, profesional, dan berintegritas. Diharapkan ini nanti akan mampu meningkatkan kinerja organisasi, khususnya optimalisasi pendapatan daerah. Saya berharap sepulang dari Tanah Suci, Bapak Ibu tidak hanya membawa predikat haji secara formal, tetapi juga membawa semangat baru, energi positif, serta perubahan sikap yang semakin baik. Jadilah teladan di lingkungan kerja, menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijak, lebih sabar, dan lebih berorientasi pada kebermanfaatan bagi sesama. Bapak Ibu calon jemaah haji yang berbahagia, saya berpesan untuk selalu menjaga kesehatan. Sekali lagi mungkin jaga stamina, jaga makan, dan waktu istirahat, agar Bapak Ibu dapat mengikuti seluruh rangkaian ibadah dengan baik dan khusyuk. Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga berharap mudah-mudahan tahun depan makin banyak lagi keluarga besar Bapenda untuk bisa mengikuti ibadah haji. Kami semua di sini turut mendoakan semoga perjalanan ibadah haji Bapak Ibu diberikan kelancaran, kemudahan, serta mendapatkan haji yang mabrur. Dan semoga dapat kembali ke tanah air dengan selamat, serta membawa keberkahan bagi keluarga dan lingkungan kerja. Akhir kata, atas nama pimpinan dan seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan meridhoi setiap langkah Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Bila di awal sambutan dibuka dengan pantun, izinkan saya juga akan menutup dengan pantun. Seduh kopi pakai air mendidih. Sarapan pagi enaknya makan bubur. Selamat jalan tamu Allah yang terpilih. Semoga pulang mendapatkan haji mabrur. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa pesan-pesan arahan yang sangat memotivasi dan tentu akan menjadi bekal penguat bagi para calon jamaah haji Bapeda, tidak saja di dalam perjalanan ibadah haji, namun juga tentu dalam berbagai macam aktivitas sehari-hari selama di Tanah Suci. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perjalanan ini adalah perjalanan pengorbanan. Kenapa? Karena harus meninggalkan rutinitas, meninggalkan jabatan, bahkan meninggalkan kenyamanan. Namun di balik itu ada cinta, ada perhatian, bahkan ada doa yang mengalir, terutama dari keluarga besar Bapenda, sebagaimana yang tadi sudah diarahkan oleh Ibu Kepala Bapenda untuk kita semua. Maka sebagai wujud kasih dan dukungan pada calon jamaah haji Bapenda tahun 2026, maka berkenan para calon jamaah haji untuk dapat menerima uang saku sebagai tanda tali kasih pimpinan kepada Bapak Ibu semua, yang ini tentu akan sangat bermanfaat bagi perjalanan Bapak Ibu sekalian, dan ini adalah sebuah tanda betapa cinta dan sayangnya pimpinan kepada kita semua. Untuk itu kami harapkan hadir di depan sebagaimana nama-nama yang akan kami panggil, di mana nanti untuk calon jamaah haji yang laki-laki berada di sebelah kiri dan calon jamaah haji yang ibu-ibu berada di sebelah kanan saya. Mohon hadir ke depan Bapak Riswanto, Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Koja. Di tengah-tengah boleh Pak Riswanto. Nanti selanjutnya saya panggil kemudian sebelah kiri dilanjutkan. Kemudian Bapak Joko Sulistyo, Kepala Subbag Tata Usaha UP 3D Kecamatan Kramat Jati. Selanjutnya Bapak Dapi, Kepala Satuan Pelaksana Penagihan UP 3D Kebayoran Baru. Selanjutnya Bapak Dedi Setiawan, Kepala Satuan Pelaksana Penagihan UP 3D Wilayah Tanjung Priuk. Dan selanjutnya Bapak Hanggar Pramudita, Kepala Satuan Pelaksana Pendataan UP 3D Kecamatan Palmerah. Untuk ibu-ibu nanti langsung berdiri di samping Pak Riswanto. Kami panggil Ibu Tati Irawati, Kepala Subbag Tata Usaha Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Selatan. Kemudian Ibu Nani Nuraini, Kepala Subbag Tata Usaha UP 3D Kecamatan Jagakarsa. Selanjutnya Ibu Sinta Rahmawati, Kepala Satuan Pelaksana Penagihan UP 3D Kecamatan Cilincing. Kemudian Ibu Trianovita, Kepala Satuan Pelaksana UP 3D Kecamatan Tebet. Dan selanjutnya Ibu Nur Santiah, Pelaksana Unit Pelayanan UP 3D Cipayung. Bisa maju sedikit agar tidak terkena mimbar, tidak terpotong. Dan selanjutnya mohon berkenan Ibu Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta didampingi oleh Pak Wakil Kepala Badan, Pak Sekban, dan Kiai Dr. Sibro Malisi untuk memberikan simbolis uang saku kepada para calon jamaah haji.
Alhamdulillah ada 10 calon tamu-tamu Allah yang akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dengan tanggal keberangkatan yang berbeda-beda, dan insya Allah pemberangkatan pertama Kloter DKI Jakarta adalah tanggal 21 April. Selanjutnya mohon berkenan foto bersama. Ibu di tengah, Bu, mohon izin. Kemudian Pak Wakil, Pak Sekban, dan Kiai, silakan Kiai di sini. Hadirin yang dimuliakan Allah, waktu akan berlalu, langkah akan menjauh, namun kenangan akan tetap tinggal. Mari kita abadikan momen ini sebelum langkah-langkah itu benar-benar menuju Tanah Suci. Terima kasih kepada Ibu. Terima kasih. Silahkan kembali ke tempat masing-masing para calon jamaah haji Bapenda. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, hadirin yang Allah muliakan, selanjutnya kita akan dengarkan tausiah sekaligus doa, di mana perjalanan haji bukan hanya perjalanan jasad tetapi perjalanan jiwa yang menuntut kesabaran, keikhlasan, ketundukan kepada Allah secara totalitas. Sebagaimana firman Allah, wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Untuk itu mohon berkenan kepada guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Kyai Haji Dr. Ali Sibro Malisi menyampaikan tausiah pembekalan kepada para calon jamaah haji Bapenda, dan tentu untuk kita semua yang nanti sekaligus ditutup dengan doa. Kepada beliau, falyatafadhal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yakun Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ibu Luciana Herawati, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, termasuk Bapak Elva. Saya pikir-pikir tadi sering ketemu di mana, ternyata baru ingat beliau pernah mendampingi Pak Anwar di Wali Kota Jakarta Timur saat di Jakarta Timur. Mudah-mudahan juga sehat walafiat. Hadirin terutama calon-calon jamaah haji, baik yang reguler maupun ONH+. Walaupun plus sekarang ditambah, plus deg-degan.
Furoda tertutup, maka tidak ada pintu untuk mengerjakan ibadah haji kecuali kuota resmi. Tidak lupa, mohon maaf, Bapak Yuandi. Kalau bukan karena izin Allah, Bapak Ibu, rasanya sulit kita bisa bertemu dan berkumpul untuk memberikan dukungan doa kepada tamu-tamu Allah yang akan mengerjakan ibadah yang tidak semua orang bisa mengerjakan ibadah itu. Ibadah haji itu panggilan. Maka tamu-tamu yang datang ke sana adalah orang-orang yang khusus dipanggil oleh Allah. Ayatnya tadi sudah dibacakan. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, yang namanya sering kita sebutkan dan kita rangkaikan dengan pembacaan sholawat setelah kita bersalawat kepada Rasulullah. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam setelah meninggikan bangunan Ka'bah bersama putra beliau, Nabi Ismail alaihissalam. Ibrahim itu tidak banyak punya anak, cuma 2. Ishak melahirkan nabi-nabi dan tokoh-tokoh besar yang memimpin Bani Israel. Nabi Allah Ismail, kemudian salah satu keturunannya adalah Rasulullah Nabi Muhammad. Maka Nabi Ibrahim setelah meninggikan Ka'bah, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Nanti ibu bapak yang haji akan dengar imam yang mirip-mirip kayak gitu tadi. Nikmat rasanya. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim setelah meninggikan Ka'bah, bukan membangunkan, meninggikan Ka'bah. Maka diperintahkan untuk mendaki bukit yang paling dekat dengan Ka'bah. Kalau kita tidak jeli, kita tidak akan melihat bukit itu atau gunung itu yang disebut dengan Jabal Abi Kubais. Itu gunung yang paling dekat dengan Ka'bah, paling dekat, Pak Helva. Tetapi sekarang sebagian besar gunung itu, Bu Lucy, sudah berubah menjadi istana. Waktu saya dampingi Bapak Presiden, saya dikasih tahu, ini tadinya Jabal Abi Kubais. Kemudian kita dikasih lihat, sisanya hanya sedikit. Jadi kalau nanti kita bertanya-tanya gunung mana yang pernah dinaiki Ibrahim, sulit kita temukan. Tapi ketika kita ke belakang Istana Raja, tersisa sedikit bukit itu. Disitulah Nabi Ibrahim diperintahkan untuk naik. Tidak masuk akal nih, disuruh naik terus panggil. Jamaah Bapenda. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Kan gitu. Naik Nabi Ibrahim, dipanggil kita. Ketika Nabi Allah Ibrahim memanggil, Nabi Ibrahim itu sering diceritakan, mohon maaf kurang yakin Ibu Lucy. Sering loh Nabi Ibrahim bukan tidak beriman, kurang yakin. Sering kan? Misalnya Nabi Ibrahim melihat binatang yang sudah mati, kemudian bagaimana nanti binatang ini bisa dihidupkan? Kata Allah, kamu enggak yakin? Awalam tu'min? Qala bala, walakin liyatma'inna qalbi. Saya percaya, tapi saya kepingin ngelihat bagaimana nanti engkau menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Akhirnya kan Nabi Ibrahim di cerita tersebut diperintahkan untuk ngambil 3 burung. Kemudian dipotong-potong, diletakkan di atas bukit, panggil 3 burung yang sudah disembelih dan dicincang-cincang atas izin Allah Pak Elva. Bisa datang dalam wujud seperti tadi. Begitu juga ketika memanggil-manggil umat Rasulullah dari Jabal Abi Kubais. Bagaimana nanti panggilanku bisa didengar? Kata Allah, aku hanya perintahkan kamu memanggil. Yang mendatangkan adalah aku. Maka orang-orang yang datang setelah aku panggil, dia mendapatkan gelar dari aku. Wafdullah, mereka adalah tamu-tamu istimewa Allah. Tamu istimewa Allah.
Makanya tamu-tamu itu mohon maaf Ibu, beda pelepasannya Bu Lucy. Ketika kita mohon maaf kalau saya sih ya, melepas kepergian saudara kita misalnya tugas Bu ya, mau kemana itu beda dengan melepas haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamdah wan ni'matah laka wal mulk la syarika lak. Allahu Akbar, itu beda. Kalau di kita Ibu Bu Lucy, tahun kemarin itu mohon maaf, ini nanti ada penting pengalaman dari kita tim ini. Kenapa sih sering terjadi itu di haji ya? Kita sudah persiapkan tapi Pak Elva kenapa kok masih ada masalah? Banyak jamaah haji kita ini mohon maaf yang bawa sabarnya itu kurang. Misalnya mohon maaf, masih dalam keadaan berihram. Wukuf sudah selesai. Puncaknya haji kan wukuf. Al-hajju Arafah. Haji itu puncaknya sah tidak sah hajimu itu di Arafah. Tapi hati-hati setelah Arafah itu masih ada rangkaian haji. Setelah tinggalkan Arafah berada di mana jamaah? Berada di Musdalifah. Mohon maaf ketika di Arafah takut betul hajinya itu rusak Pak Elva. Seakan-akan setelah Arafah selesai haji belum. Ketika di Musdalifah mulailah di situ sistem Qur'ah diberlakukan. Apa itu Qur'ah? Diundi. Makanya sistemnya Indonesia ngikut taraddudi. Apa artinya taraddudi? Mobil di sana dikurangi jumlahnya. Mau plus, mau bukan plus nanti sama. Kalau ikut sistem taraddudi, yang plus sekalipun diundi dapat nomor 1, maka diantar ke Musdalifah nomor 1. Mobil yang mengantar nomor 1 akan kembali ke Arafah untuk mengambil rombongan yang kedua. Balik lagi rombongan ketiga, balik lagi rombongan keempat. Yang nomor 1 di Musdalifah tetap harus berada di Musdalifah sampai tengah malam. Ini yang jadi masalah, banyak yang tidak sabar. Akhirnya daripada kita nunggu, mohon maaf ini harus saya sampaikan, daripada kita nunggu Pak Elva di Musdalifah, lebih baik kita jalan kaki, wong kita kuat. Ketika dia jalan kaki, dia lupa Anda berada di kawasan taraddudi. Jalan yang Anda lewati adalah jalan bis. Jangankan ribuan orang, 100 orang saja berdiri di jalan tersebut, bis akan terlambat datang. Kemarin yang jalan ratusan ribu, sehingga jalur itu tidak bisa dilewati oleh bis yang akan menjemput. Kalau mau jalan, jalan dari Arafah, itu aturannya. Nah, Indonesia ini sering di sini masalahnya nih, nggak tertib. Ini saya sampaikan kemarin kepada KBIHU, ustazah yang teriak-teriak, saya jalan 7 kilo. Ustazah salah, kalau mau jalan jangan dari Musdalifah, mulai dari Arafah. Apakah banyak yang menempuh jalan itu? Jalurnya ada khusus berwarna merah hati. Banyak orang-orang dari luar sana yang memilih jalan dari Arafah. Nikmat jalan kaki kalau memang kuat. Jika kita ikuti aturan ini Ibu, maka ada 3 keistimewaan Pak, calon-calon haji yang akan diberikan. Ini yang harus saya sampaikan nih. Ini 3-tiganya penting buat keluarga dan buat DKI terutama. Terutama gubernur kita yang sedang menjalankan program-program unggulan. Doakan. Insya Allah ini kan tamu-tamu dan duta-duta kita nanti. Ibu, Bapak ini duta kita. Yang akan diberikan 3 keuntungan. Mau nggak saya kasih tahu? Pak, mau? Ada 3 keuntungan yang Allah bakal berikan dan itu pasti mau. Ini mumpung saya lagi diundang kasih tausiah. Tahu nih. Ini betulan nih kalau nggak sama jamaah sini nggak saya kasih tahu nih. Saya nggak ngambil untung nih. Gini. Kata Nabi itu, para tamu-tamu Allah itu melalui hadits kursi ada 3 keuntungannya. Yang pertama, insa'alu. Jika tamu-tamu aku itu meminta. Terutama di tempat-tempat mustajabah. Dan mohon maaf ketika Anda masuk tanah Mekah, itu tempatnya mustajabah. Makanya sekarang timbul fatwa dari ulama-ulama Saudi, sholat di Masjidil Haram itu
Itu sama nilainya dengan sholat di kawasan Mekah. Ini di Swiss, nanti di hotel Swiss ya. Pak siapa? Mohon maaf. Pak Riswanto. Ini beliau di hotel Swiss, Bu Lucy. Nanti kalau itu mau sholat zuhur keluar, kira-kira kalau zuhur itu jam 12 lah ya. Bapak keluar dari hotel Swiss, misalnya jam 11, nengok ke kiri, itu jam 10 dari sana sudah ditutup, tidak bisa masuk kawasan utama. Itu yang terjadi nanti. Karena nggak bisa dibuka jalur itu. Tetapi semua tempat itu selama kita di Mekah, itu sama. Karena Allah sudah janjikan, وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. Siapa saja yang masuk ke kota Mekah, maka akan ada jaminan dari Allah. Makanya masuk kota Mekah itu aman. Ada jaminan dari Allah. Makanya ada doa khusus, mohon maaf. Memang tidak wajib, tapi dianjurkan ketika jamaah haji masuk kota Mekah. Doa ini hanya dibolehkan dibaca ketika masuk kota Mekah. Saya yakin sudah hafal semua doanya. Yang mau haji, sudah hafal? Doa masuk kota Mekah, Bu Lucy ini, sudah hafal kan? Sudah hafal ya? Nanti dibuka lagi. Ya, Alhamdulillah ya. Ibu sudah dapat buku manasik? Baca doa yang ada gantungannya. Kalaupun gak hafal jangan takut. Karena satu kloter ada 6 pembimbingnya nanti. Setiap satu kloter disediakan 6 petugas. Itu pemerintah sudah siapkan. Satu kloter 6 petugas. Jangan takut. Nanti tinggal ikuti ustadznya aja. Ustadz baca doa, Allahumma ikuti. Allahumma. Innaka. Jangan seperti teman saya, ustadznya baca doa, dia nggak baca doa, buku dipegang. Selesai ustadznya baca doa, buku yang dipegang diangkat sambil ngucap, Ya Allah, terimalah doa yang ada dalam buku ini. Menang banyak. Apa doanya? Mohon maaf. Ini pesan saya yang pertama nih. Kan udah mau haji nih. Ternyata baru tahu kota Mekah itu ada doa khusus. Kan sayang kalau nggak dibaca. Dibuka nanti. Ketika masuk kota Mekah, maka Rasulullah anjurkan doa. Yang doanya khusus dibaca di situ. Allahumma haza haramuk. Nanti lihat aja. Pokoknya jangan sampai tidak baca. Sayang betul. Allahumma haza haramuk wa amnuk faharrim lahmi wa dami wa bashari wa jasadi alan nar wa aminni min azabik yawma tab'asu ibadak waj'alni min awliyaik wa ahli ta'atik. Pesan saya yang pertama, siapapun kita, haji jenis apapun kita, kalau ketika masuk kota Mekah, sayang jangan sampai dilewatkan. Sebelum kita menikmati kota Mekah, sebelum kita menikmati putaran-putaran tawaf, sebelum kita menikmati air zam-zam yang nanti bisa menjadi penyembuh dari segala penyakit, sebelum kita menikmati hidangan-hidangan bagi tamu-tamu Allah yang disiapkan oleh Allah khusus di kota Mekah, maka bukalah ketika kita masuk Mekah dengan doa tadi. Mohon maaf, ini yang kadang-kadang suka lupa Bu Lucy. Masuk aja langsung. Ya. Coba dilihat nanti. Ya. Allahumma haza haramuk. Ya Allah, ini tanah harammu. Wa amnuk. Ini daerah amanmu. Faharrim lahmi wadami. Haramkanlah lahmi, dagingku, wadami, darahku, kulitku, badanku tersentuh api neraka. Dan jadikanlah saya orang yang aman ketika nanti engkau membangkitkan hamba-hambamu pada hari kiamat. Ada 3. Yang ketiga, waj'alni, ya Allah, saya yang berlumur dosa. Kau panggil aku karena aku bukan orang atau hambamu yang paling khusyuk dalam sholat.
kau datangkan aku ke kota ini. Bukan orang yang paling baik di kantor ini, tapi kau datangkan aku menjadi tamu istimewamu, karena kau ingin mengampuni dosa-dosaku. Yang ketiga, waj'alni min auliyaik. Jadikan aku menjadi nanti wali-walimu, kekasih-kekasihmu. Makanya kan orang-orang yang pulang haji itu beda betul. Coba, itu aja yang saya pesan tuh. Karena keinginan orang yang berhaji, yang diminta diberikan. Apabila dia berdoa, doanya aku kabulkan. Wa in istaghfaru, apabila dia mohon ampun, maka dosa-dosanya aku ampunkan. Meskipun dosanya lebih besar dari bumi dan langit. Ya, meskipun dosanya lebih besar dari bumi dan langit. Kenapa? Karena ibadah haji ini disebut oleh Nabi, mohon maaf, ibadah khusus. Khusus apa yang pertama? Tolong, khusus doanya. Tapi ternyata setelah saya pelajari, teman-teman pelajari yang lain, Pak Eva, haji itu tidak serumit sholat, Bu. Mohon maaf, sholat itu Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Ada 7 ayat yang wajib kita hafal. Alhamdulillahirabbil alamin, subhana rabbiyal azimi, Rabbana lakal hamdu, belum lagi nanti tasyahud, kan gitu ya. Ada yang rukun-rukun. Haji itu enggak. Doanya khusus, tapi mohon maaf tidak banyak doa yang pernah dibaca oleh Nabi. Tapi bukan berarti kita tidak boleh baca doa di tempat-tempat mustajabah. Bukan berarti kita dilarang. Tapi yang dibaca sama Nabi kan ketika tawaf aja cuma satu. Antara rukun Yamani dan Hajarul Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalaupun mau ditambah, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, ya aziz, ya ghaffar, ya rabbal alamin. Kalaupun nanti enggak hafal, memulai doa, Rabbana, boleh. Selesai tawaf, Rabbana, boleh, Pak Rizwan. Pulang haji, teman-teman datang minta doa, Rabbana, boleh. Cuma nanti selesai masuk kantor dipanggil, Haji Rabbana. Doa yang kedua, khusus dan tidak banyak, hanya dibaca oleh Nabi saat berlari-lari kecil. Itu yang disunahkan lelaki, tetapi yang wanita tidak boleh berlari-lari, jalan cepat saja. Apa doanya? Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-azzul akram. 2 doa itu yang pernah dicontohkan oleh Nabi. Tambah 1, innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Ustaz kok hafal? Alhamdulillah dari tahun 97 sampai tahun ini insyaallah jadi tamu Allah. Petugas. Alhamdulillah. Pernah jadi Haji Abu Bakar atas budi baik Golkar. Di zaman dulu, Bu, zamannya Orde Baru. Sekarang alhamdulillah, karena saya pernah dikasih doa sama bapak saya. Bapak saya ini ulama, kakek saya ini ulama. Ya. Itu yang pernah Pak Pramono makanya bilang tadi, ini teman saya. Iya, karena saya imam khotib di istana dari tahun 2012. Saya nggak ikut, kalau saya mau tahun 2014, kalau saya mau ikut politik. Karena waktu itu Bapak Prabowo yang dekat sama saya minta saya buka deklarasi di rumah Perjuangan Polonia. Kan itu rumah Haji Haris ya. Telepon saya tuh, saya dipinta buka sama Bapak Prabowo. Saya pikir bakal menang kan. Wah, buka nih sekali-kali ikut. Alhamdulillah, selesai buka, ada masih di YouTube, nggak hilang itu. Dipeluk saya, kata Bapak Prabowo, Ustadz Sibro, kalau saya menang, Ustadz jadi salah satu menteri. Senang saya. Saya tanya, menteri apa Pak? Menteri peranan wanita. Wah, untung nggak jadi. Udah gini aja jadi Ustadz Bulusi lah enak. Jadi Ustadz lah enak ya. Jadi, yang pertama itu doanya khusus. Yang kedua, tempatnya Pak di tempat khusus. Tempatnya di tempat khusus. Ada Ka'bah di Pondok Gede itu kan. Tawaf 7 putaran. Tapi tempatnya kan itu bukan tempat khusus. Tidak syah. Tempatnya khusus. Yang paling penting bagi yang tawaf. Bulusi, penting saya sampaikan. Salah satu syarat tawaf itu Ka'bah berada di posisi sebelah kiri. Mohon maaf. Ya. Allahumma. Kan kita baca tuh. Ka'bah ada di mana? Itu syaratnya. Apa artinya syarat?
wajib dipenuhi dari mulai sampai akhir Bu Lucy. Ya. Ketika kita memulai subhanallah walhamdulillah, Ka'bah di kiri. Itu yang membuat sah. Ketika posisi berubah, tidak ada ilmu, Anda mengabadikan. Tiba-tiba Anda memfoto dan mengabadikan. Ka'bah berada di sebelah mana? Kanan. Berarti Anda merubah syarat yang telah diatur oleh Rasulullah. Khuzu anni manasikakum. Hai orang-orang yang mau berhaji, pahala haji itu besar. Tapi kata Rasul, khuzu anni manasikakum. Ikuti haji yang aku lakukan. Makanya nggak boleh tawaf berjalan mundur. Termasuk Bu Lucy yang sekarang banyak. Sa'i pun nggak boleh jalan mundur. Anda akhirnya saking asiknya mau mengabadikan teman, Anda jalan mundur. Maaf. Kalau dulu Bu Lucy, Bu Elva, zamannya muassasah. Muassasah itu orang-orang tua di sana, ulama, ya muassasah dulu. Jadi kita dipimpin sama muassasah, sama syekh. Kayak yang begitu-begitu ditegur. Sekarang lebih senang selfie. Sa'i pun akhirnya mundur. Sah atau tidak? Mohon maaf. Kenapa kok akhirnya nih kok pulang seperti ini? Yang ketiga, bukan hanya doanya khusus, tempatnya khusus, ternyata waktunya pun khusus. Sekarang Arafah itu tidak punya nilai, sama dengan tempat ini, Bu. Nanti Arafah itu akan punya keistimewaan ketika masuk tanggal 9 Zulhijjah. Anda tidak disunahkan puasa tarwiyah. Yang haji-haji tidak disunahkan puasa Arafah. Anda kalah saat itu dengan kami yang tidak haji. Kami di sini yang tidak haji disunahkan puasa tarwiyah tanggal 8 Bu Lucy. Kami yang tidak haji disunahkan puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Anda tidak disunahkan karena la yusannu lil haji. Puasa tarwiyah dan haji tidak disunahkan bagi yang haji karena Anda di sana sedang sibuk dengan ibadah. Kami juga di sini sibuk dengan ibadah. Makanya nanti ketika tanggal 9 Zulhijjah, mohon maaf, Anda selesai wukuf bersama dengan jamaah. Luangkan waktu untuk video call dengan anak, dengan teman, dengan sahabat kita. Luangkan sejenak di situ, di tempat di mana Arafah itu menjadi tempatnya pelaksanaan ibadah haji. Doa tidak bakal ditolak. Dosa besar, termasuk dosa besar. Orang yang berada di Arafah, memakai ihram, kumpul dengan jutaan orang-orang yang sedang menjadi tamu Allah. Dia tidak merasa saat itu dosanya diampuni. Kata Nabi, min akbaril kabair, termasuk dosa besar. Orang yang dipanggil Allah, didatangkan oleh Allah, kumpul di Arafah. Dia tidak merasa dosanya diampuni. Tuh, manfaatkan. Nak, nanti jam sekian, selisih 4 jam. Ibu, bapak mau telepon kamu. Telepon sahabat. Bukan untuk bercerita, tapi untuk berdoa dan diaminkan. Itulah pentingnya punya sahabat-sahabat soleh. Kata Syekh Hasan Al-Basri, istaksiru minal ashabis solihin. Perbanyaklah punya teman orang yang soleh. Karena orang yang soleh bermanfaat pada hari kiamat. Manfaatkan itu bukan teman-teman. Sebentar saja. Boleh dengan Indonesia doa. Yang keempat, doanya khusus, tempatnya khusus. Dan orang-orang yang berhaji Bu Lucy adalah orang-orang khusus. Meskipun Anda pejabat sekalipun. Mohon maaf, saya punya teman Pak Doviri. Waktu itu Manji Wakapolri. Wakapolri tahun kemarin tidak jadi berangkat. Saya sudah tunggu. Kenapa? Visanya tidak keluar. Semuanya Allah yang tentukan. Mudah-mudahan Pak Gubernur kita berangkat tahun ini. Dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang sedang mendoakan saudara kita juga yang sudah pergi, kalau Allah ingin undang lagi kan bisa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mari sama-sama kita hantarkan Bu Lucy, Bu Elva, teman kita yang mau berangkat. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik.
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Angkat suaranya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Amin. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Kiai Haji Dr. Sibro Ali Malisi MA yang telah menyampaikan tausiah pembekalan kepada para calon jamaah haji Bapenda tahun 2026. Hadirin yang memuliakan, akhir dari acara ini bukanlah akhir dari perjalanan. Justru ini adalah sebuah perjalanan awal. Sesungguhnya perjalanan menuju Ka'bah, menuju ampunan, menuju gelar yang tidak mudah diraih, yaitu Haji Mabrur. Maka kami doakan kepada seluruh calon jamaah haji Bapenda agar kiranya diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran, dan insya Allah setiap rukun wajibnya dapat terpenuhi dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, sebelum ditutup, kami perkenankan kepada para calon jamaah haji untuk mendapatkan ucapan selamat dan iringan doa dari pimpinan Bapenda dan juga seluruh hadirin. Mohon kembali berdiri di depan. Kita semua akan berikan ucapan selamat dan doa sebagai bentuk dukungan serta support moral kepada Bapak Ibu sekalian yang akan berangkat. Seperti yang tadi, formasi barisannya. Bapak-bapak di sebelah kiri saya, Ibu sebelah kanan saya. Dan selanjutnya, ya silahkan. Yang ibu-ibunya di sebelahnya Pak Riswanto, silahkan. Dan selanjutnya mohon berkenan kepada Ibu Kepala Badan, Bapak Wakil Kepala Badan, Bapak Sekban, serta Bapak Kiai, dan nanti disuruh oleh seluruh jajaran Eselon 3-4 untuk berikan ucapan doa dan selamat. Silahkan Bapak Wakil, Bapak Sekban. Bapak Kiai, monggo silahkan Pak. Iya. Kami yang memandu acara pada pagi hari ini mohon maaf atas segala kekurangan dan atas segala kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata la wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata la wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata la wal mulka la syarika la innal hamda wan ni'mata la wal mulka la syarika la labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك